Kabar baik buat kalian yang galbay di pinjol OJK, ada 44 pinjol yang akan disidang di bulan Mei nanti, terancam tutup. Jangan di skip, simak sampai habis bagi Sobat RG yang selama ini pinjolnya tidak beres-beres dan terbebani masalah denda yang begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Beng RG. Untuk pembahasan kali ini cukup menarik ya. Ini kabar baik bagi teman-teman yang gagal bayar di beberapa pinjaman online yang legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Inilah yang saya tunggu-tunggu selama ini karena banyak yang dari teman-teman kita yang telat bayar itu sudah dikenakan biaya bunga dan denda yang tidak masuk akal. Seperti layaknya pinjol ilegal. Ada yang misalnya 3 hari ya itu sudah dikenakan sebesar 800.000, ada yang 1 hari sudah 80.000 ya. Berharap AFI yang ditunjuk OJK sebagai pengawas pinjol legal ya alhasil tidak berjalan sesuai regulasi industri fintech. Yang subscribe saya doakan murah rezekinya. Yang ingin bergabung di grup silakan klik link di deskripsi video di bawah ini. Jadi ada 44 pinjol diduga kartel soal bunga. Bulan Mei akan disidang. Jadi untuk apa saja pinjolnya nanti saya akan update lagi ya, apa saja pinjol-pinjol yang masuk. Cuma kalian bisa dirasakan kira-kira di antara kalian gagal bayar pinjol itu coba dilihat mana pinjol-pinjol yang bunganya sangat besar ataupun dendanya sangat besar, melebihi 0,4% per hari yang sudah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Coba dicek pinjol-pinjolnya masing-masing. Coba di sini kita baca dulu. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU telah menetapkan 44 perusahaan pinjaman online atau pinjol sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran aturan anti monopoli. Platform fintech peer-to-peer lending tersebut diduga mengatur harga. Jadi sesuka-sukanya dari perusahaan pinjol ya dalam menetapkan harga bunga ataupun denda. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU Deswin Nur menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut sedang dalam proses pemberkasan sebelum menuju ke persidangan. Jadwalnya masih belum ada, namun jika mengikuti jumlah dari pemberkasan bisa jadi di bulan Mei nanti. Jadi tunggu saja ya, mana saja pinjol-pinjol yang diseleksi akan diberi sanksi atau langsung pemutusan kegiatan usaha. Deswin menambahkan bahwa dugaan pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan kesepakatan penetapan harga bunga pinjol. Perilaku yang dipermasalahkan terjadi sebelum tahun 2023. Jadi ini sudah tahun 2023 loh, beberapa tahun lalu ya. Permasalahannya, sebelum kebijakan Otoritas Jasa Keuangan OJK mengenai bunga pinjaman diberlakukan. Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah KPPU dalam menangani kasus ini. Menurut OJK, pada awalnya tidak mengintervensi pasar pinjaman daring atau PINDAR karena prinsip dasarnya adalah interaksi antara penawaran dan permintaan. Tapi kita sekarang kontrol di sini efeknya juga kontrol ke suku bunga. Yang kita atur di sini kalau PINDAR sudah keterlaluan. PINDAR itu kan sebenarnya positif. Tapi faktanya saat ini apa? Hanya merubah nama bukan merubah sistem cara-cara penagihan yang melanggar aturan. Rizal pun mengakui bahwa suku bunga pinjol cenderung tinggi karena dihitung secara harian dan mayoritas tenor pinjaman hanya berlangsung maksimal 3 bulan. Meskipun membantu masyarakat, terutama UMKM, banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Ya benar, banyak kebutuhan untuk konsumtif ya. Adapun dalam tahap penyelidikan awal, KPPU menemukan bahwa Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI telah menerbitkan pedoman perilaku layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab. Pedoman ini dinilai mengatur jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya lainnya tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Ya, di sini kita bisa perhatikan 0,8% per hari pada tahun 2021. Besaran tersebut diatur tidak melebihi 0,4% per hari. Jadi silakan cek pinjolnya masing-masing. Dari informasi yang dikumpulkan, KPPU telah mengantongi 1 alat bukti pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Jadi sudah ditemukan ya ada 1 alat bukti. Nah selanjutnya kartel ini apa ya yang dimaksud dengan kartel, mungkin di sini saya coba jelasin ya. Kartel ini bisa berdampak merugikan pelaku pasar ya, khususnya kalian konsumen, bisa merugikan masyarakat ya, perekonomian secara keseluruhan. Ya, terus masyarakat ataupun konsumen dapat mengalami keterbatasan pilihan produk dan jasa, kenaikan harga dan pengurangan inovasi. Bisa juga menimbulkan praktek monopoli atau persaingan antar perusahaan yang secara tidak sehat ya.
dapat juga menunjang adanya inflasi yang kronis. Jadi memang ya kartel ini bisa diberi sanksi, tapi saya belum tahu bagaimana sanksi bagi perusahaan. Yang saya tahu ya, pidana denda paling banyak itu 5 miliar atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi kita lihat nanti bagaimana hasil persidangannya. Tentu ya di antara 44 pinjol ini yang terlibat kartel ini dan sudah ada satu barang bukti, itu bagaimana hasilnya nanti. Itu kebijakan dari apa saja nanti kita lihat. Apakah peringatan pertama hanya diberi sanksi atau langsung pemutusan izin usaha, itu bisa terjadi. Jadi silakan pantau saja, nanti saya akan informasikan. Jadi tadi silakan dicek ya pinjol-pinjol yang mungkin yang selama ini yang membebani teman-teman, yang memberatkan masalah bunga dan denda itu kan besar ya. Setelah cair itu berapa persen itu sudah dipotong, biaya administrasi, biaya layanan itu kan ada ya, itu sudah lumayan besar. Jadi itu tidak sesuai, tidak masuk akal seperti pinjol ilegal. Jadi cuma ada payung hukum ya, berizin, diawasi API, tetapi itulah sebenarnya mafia sebenarnya. Berkedok perizinan, berkedok legal. Sebenarnya itu yang lebih dirasakan sangat-sangat merugikan masyarakat Indonesia. Apalagi penagihan-penagihan yang di luar batas, tidak manusiawi, tidak sesuai SOP. Apalagi ini sudah mau Idul Fitri, itu penagihan DC barbar. Saya banyak temukan akhir-akhir ini ya, yang tidak seperti biasanya. Mereka kan ya, mereka ditekan perusahaannya, mereka ingin mencapai target. Jadi yang seperti ini, oknum-oknum DC ini jangan direspon, bila perlu diblok, dan jangan berbuat janji. Seharusnya nanti ada uang, bayar saja pokoknya, negosiasi, jangan membayar keseluruhan. Itu kalian sangat rugi. Ya, saya ada juga baru-baru ini, katanya dari ada pundi, ya itu 3 hari sudah 800.000. Itu kan nggak masuk akal, melebihi malah ya pinjol ilegal. Ya, dan ketentuan dari pinjol legal ini dia ada batasan, yang selalu nanya ada batasan, itu 100% dari pinjaman pokok. Misalnya 1 juta pinjaman, itu mentok terbatas di 2 juta, seperti itu. Jadi bukan berjalan terus seperti ilegal. Baiklah, untuk solusi ataupun bertanya-tanya silahkan kontak saya, ada di bio YouTube ini, ada nomor WA saya, ada media sosial, lengkap di sana, tinggal kalian hubungi. Jika ada perlu yang ditanyakan atau butuh solusi, ada waktu saya akan balas. Oke, nantikan updatean selanjutnya. Saya akan cari informasinya apa saja di antara 44 pinjol ini.